Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Dialah King of the King, Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tepuk tangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan. Terpujilah Yesus Raja segala raja. King of the King, Lord of the Lord. Yeah. Haleluya. Sukacita. Amin. Sukacita surga di bumi. Siapkan hati kita untuk terus melekat dengan sumbernya sumber Bapa surgawi kita dalam Yesus dan Roh Kudus. Seperti Musa berkata, bila Engkau tak besertaku Tuhan, kami tak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Bapa, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami. Kami mau bertobat
bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Terus kami mau dipimpin hidup dan langkah kami dengan kasih karunia-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, pimpin aku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Musik saja, naikkan pujian ini. Pujian ini diambil penuh dari doanya Musa. Saat itu umat Israel tidak selalu nurut, tidak selalu taat. Terkadang karena ada spirit perbudakan begitu lama, mereka sering merasa kurang pede, kurang percaya diri. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati dan mereka. Sering mereka berkata lebih baik pulang ke Mesir, kembali ke Mesir. Sehingga beberapa saat kadang Tuhan menegur, mengajar, tetap mereka keras, tegar tengkuk. Maaf, walaupun ini bangsa pilihan Allah, tapi terkadang mereka keras kepala. Sehingga Tuhan Allah berkata, Musa, seluruh Israel akan kubinasakan. Kau akan kuangkat jadi bangsa yang besar. Tapi Musa gak mau. Lebih baik hapus namaku dari buku kehidupan. Wow, oke kata Tuhan. Tetap berangkat. Aku akan memimpin dengan malaikatku di depanmu, menyertai. Tapi Musa berkata dengan doa ini, doa yang keluar dari hati, dan Tuhan berkenan. Jangan pernah sendiri di era pandemi yang juga belum selesai. Jangan takut. Memang Tuhan tidak berjanji hidup kita tanpa pandemi, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan, bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Angkat tanganmu dan berkata, bila engkau angkat hatimu dan hidupmu, Tuhan menghargai doa-doanya Musa, juga doa kita. Akhirnya Tuhan Allah menyertai Musa, juga menyertai kita untuk memimpin langkah kita dengan kasih karunia Tuhan. Yes Lord, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
kita sembah. Sembah Bapa, sembah Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sembah, angkat suaramu, sembah. Kurala Baba Sandura Papa Sande, Kiara Lama Sando, Kira Lama Sando, mari berbahasa yang baru. Urala Baba Sande, Kirala Baba Kirolo Pitikina Home Seandara, Kira Lama Sande. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil Yesus. Jangan diam, panggil Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil Yesus tanpa Roh Kudus. Oh Yesus, Yesus kami berseru, Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku, sebab jiwaku pasti tenang bersamamu. Yes Lord, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Salam penyembahan, sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Kita sudah memuji-muji Tuhan, menyembah dan memuliakan, mendeklarasikan iman kita. Kita akan menggali firman bersama-sama. Dan pada awal tahun yang baru ini kita akan gali tentang jaringan doa nasional. Datang langsung hambanya, fasilitator nasional JDN, pastor umumnya, yaitu Bapak Pendeta Aristas Sustartigan. Salam hambanya. Shalom Pak Tim, terima kasih untuk undangannya Pak. Yes. Di tengah kesibukannya dia membuat jaringan-jaringan terus, dan kita akan menerima berkat.
Pak Pendeta Aristarkus, apa definisi dan arti daripada jaringan doa nasional? Silakan. Ya, terima kasih Pak Tim sebelumnya. Jaringan Doa Nasional atau JDN ya berbicara mengenai jaringan, berbicara mengenai network dalam arti tubuh Kristus yang ada di bangsa ini. Nah kemudian doanya, ya doa itu kan berbicara mengenai bagaimana kita berseru, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kan Alkitab juga bilang bahwa tetaplah berdoa. Jadi jaringan doa nasional artinya tidak hanya satu kota, satu provinsi, tapi hari ini dengan anugerah Tuhan kita sudah seluruh kota-kota di Indonesia hampir sudah ada jaringan doa yang kita miliki. Jadi kalau berkata jaringan doa nasional artinya secara jaring tubuh Kristus bersehati bersama-sama untuk berdoa secara nasional. Ya untuk apa? Artinya untuk mau melihat Tuhan akan mengerjakan banyak hal ketika kita berjejaring, ketika kita bersehati dalam tubuh Kristus, dan merek-merek gereja hampir-hampir kita tidak lagi sebut. Nah kenapa? Karena ini namanya jejaring, kita menjadi simpul-simpul yang terhubung satu dengan yang lainnya. Kira-kira begitu Pak. Yes. Jaringan doa nasional berarti Bapak juga membuat jejaring dengan kota-kota. Total ada berapa regional dan kota yang ditangani? Oke, jadi kita baru saja selesai konferensi JDN yang ke-15 dan sekarang kita di Indonesia JDN ini dibagi menjadi 19 regional. Jadi ada satu regional itu dia satu provinsi, tapi ada juga satu regional dia ada beberapa provinsi di dalamnya. Jadi di setiap regional ini kita punya namanya pengurus atau para fasilitator regional yang mengurus daerahnya. Tapi di bawah regional ini juga ada namanya fasilitator doa sekota. Jadi di bawah regional itu ada kota-kota. Makanya sekarang ini kita sudah hampir di sekitar 300 kota yang kita sudah terkoneksi dalam kegerakan doa. Wow. Bapak Ibu, Indonesia itu negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setuju. Sangat bagus ada jaringan doa nasional kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau saya boleh tanya Pak, mengapa dibuat jaringan doa nasional ini? Kenapa nggak dibuat misalnya yayasan doa nasional atau koordinasi, tapi kenapa jejaring? Sehingga apa nilai tambahnya jejaring dibanding dengan nama yang lain? Oke, jadi saya sedikit ceritakan dulu latar belakang kenapa JDN itu lahir pada waktu itu adalah karena banyaknya persoalan yang ada di bangsa. Lalu para pemimpin gereja artinya menangkap beban atau visi dari Tuhan untuk membuat satu kegerakan bersama, yaitu lintas gereja. Dan ketika mereka menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk berdoa secara tubuh Kristus di Indonesia, makanya lahir JDN. Kalau hari ini banyak orang bilang begini Pak Tim, itu JDN kan aliran Pentakosta karismatik yang banyak. Sebenarnya enggak. Kalau kita lihat dulu sejarah bagaimana pembentukan atau orang-orang yang ikut melahirkan JDN, saya sebut aja namanya. Ini seperti Pak Iman Santoso, ya. Ini orang GKI, jadi bukan orang GB Pak. Dia juga Protestan habis. Protestan habis. Oke. Lalu Pak Bambang Wijaya. Nah lalu ada Pak Soelarto Supatar, itu ketua PGI pada waktu itu. Dia ikut menjadi pencetus atau mendeklarasikan lahirnya kegerakan doa. Lalu ada Pak Max Wakari dari GPDI ya. Nah lalu ada Pak Kris Marantika dari Injili. Nah, lalu ada Pak Roni Sigarlaki, ada Stephen Tong. Dr. Stephen Tong dia terlibat dalam pembentukan ini. Lalu Pak Yusuf Roni Pak. Yusuf Roni terlibat. Nah, lalu Pak Cukup Nahwe almarhum. Nah dia juga terlibat di dalam membidani lahirnya kegerakan doa yang di Indonesia. Nah termasuk Pak Prawiro Maruto. Nah lalu ada Pak Elkana yang punya bukit doa yang di Ungaran Pak. Bahkan JDN itu dicetuskan di sana, di Ungaran.
Jadi begitu lahirnya, sehingga kenapa kita katakan ini kegerakan tubuh Kristus? Ya karena kita sepakat bahwa enggak lagi berbicara mengenai denominasimu, tapi kita berbicara mengenai tubuh Kristus yang ada di Indonesia, yang kita menangkap beban bersama-sama untuk membawa bangsa ini lewat doa kita. Ya karena waktu itu memang banyak sekali permasalahan yang muncul di tengah-tengah bangsa kita begitu ya. Dan itulah yang cikal bakal lahirnya bagaimana JDN itu ada sampai hari ini. Dan kalau hitung-hitung sampai hari ini sudah lebih kurang 30 tahun Pak Tim. Sudah lebih kurang 30 tahun. Saya ingat generasi demi generasi, karena saya kebetulan ini tahun ke-21 ada di dalam gerakan doa. Jadi generasi pertama itu yang menjadi, kalau dulu kita sebut namanya ketua, sekarang fasilitator ya. Dulu tuh Pak Iman Santoso yang pertama. Nah dari Pak Iman Santoso ke Pendeta Rahmat Manulang, ya, Gereja Kemah Daud. Nah dia yang pimpin. Nah lalu dari Pak Rahmat Manulang ke hambanya Pak Daniel Panji yang juga menjadi rasul doa hari ini yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah dari situ beralih ke Pak Charles Yonan yang menjadi pemimpin yang keempat, dan 1 November yang lalu saya dipercaya untuk menerima estafet dari bapak-bapak sebelumnya untuk menggerakkan gerakan doa ini. Jadi jujur kalau saya pribadi ketika ada dalam kegerakan jaringan, saya sudah hilang yang namanya konsep denominasi saya Pak. Artinya sekarang saya melihat bahwa ini gereja Tuhan yang ada di Indonesia yang sedang bergerak bersama-sama untuk menaikkan doa bagi bangsa ini. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia kita kan punya KTP Pak ya. Di daerah masing punya KTP kita, tapi begitu kita keluar negeri kita bawa paspor. Paspor, setuju. Paspornya nggak ada paspor Tangerang, nggak ada. Nggak ada, Indonesia. Jadi nanti Lambang kita negara. kalau rapture ditanya gereja terus. Setuju. Gereja Yesus Kristus Tuhan. Tidak tanya Nggak dari denominasi. GPI, dari GPD enggak. Ya, saya juga suka itu Pak, suka kita gereja Yesus Kristus Tuhan. Nama sinode ditenggelamkan saja, tetapi tetap bertanggung jawab. Setuju. Baik, Pak Pendeta Aristarkus, sebelum kita masuk kepada bagaimana JDN mulai berkarya, ke Bapak dulu saya gali. Ya. Di tengah kesibukan Bapak menggembalakan gereja lokal dan juga menjadi suami, papi dari anak-anak, terus ada banyak pelayanan. Kenapa Bapak tergerak dalam pelayanan jaringan doa yang istilahnya tidak banyak dilirik oleh orang dan juga sepertinya nggak ada hal-hal yang kelihatannya spektakuler gitu. Silakan. Iya, saya kebetulan Pak Tim, background awalnya bukan sarjana teologi. Kalaupun sekarang saya sekolah lagi, ya sudah mendapatkan gelar teologi. Saya tahun 2001 resign dari kantor satu perusahaan PMA Amerika. Saya background sarjana hukum. Lalu waktu itu ketika saya full melayani, hari Senin itu nggak tahu ngapain. Hari Senin itu kan biasanya orang bilang kan libur hamba Tuhan begitu ya. Nah lalu pada waktu itu saya dengar, saya ada di Jakarta Utara, saya dengar ada jaringan doa, itu tahun 2001. Jaringan doa sekota di Jakarta Utara. Nah lalu saya ketika dengar itu, nggak tahu ada satu gerakan yang dari dalam, saya bergabung ke situ. Saya ketemu dengan Pak Iman Santoso, ketemu dengan Pak Tony Mulia di sana, berdoa sama-sama. Awalnya jujur saya hanya mau berdoa dan supaya kenal dengan beberapa hamba Tuhan. Itu jujur awalnya. Tapi bagaimana Tuhan buat selanjutnya saya pun nggak ngerti. Saya tahu itu beban daripada Tuhan. Jadi ketika saya mulai ada di situ, ketika saya bagaimana teman-teman saya senior ini berdoa untuk kota, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk situasi politik, berdoa untuk bagaimana ancaman-ancaman dari luar, ancaman-ancaman ideologi dan seterusnya. Lalu saya mulai menangkap sesuatu seperti saya terima sebagai beban. Nah kan Alkitab bilang begini, di mana hartamu berada, situ aja berada. Ya. Jadi ketika kalau ditanya kenapa saya ada di sini, waktu saya seperti terimpartasi daripada bapak-bapak senior saya itu seperti Pak Iman, Pak Tony. Bahkan kami diajak doa keliling untuk Jakarta Utara, doa keliling di DKI begitu ya. Waktu saya lihat bagaimana
bagaimana mereka berdoa, waktu saya lihat bagaimana mereka seperti mengerang atau menangis untuk bangsa ini, saya semakin terimpartasi dengan beban itu. Jadi kalau dikatakan hari ini kenapa saya ada dalam pergerakan doa, saya percaya Tuhan yang memberikan beban itu. Artinya kenapa? Karena hati saya ya ada di bangsa ini. Sebab saya tahu ya saya dilahirkan di bangsa ini, saya melayani, berkarya di bangsa ini, dan bangsa ini ya bangsa yang harus saya jaga lewat doa saya. Jadi itu yang mendasari saya kenapa sampai hari ini. Kalau dibilang artinya ini bukan pelayanan yang wah gitu ya. Bahkan kadang-kadang ini pelayanan yang di belakang layar, yang nggak terlihat. Nah, tapi konsisten untuk berdoa. Nah, jadi latar belakang kenapa saya ada di sini, sebenarnya hanya dimulai dari hati. Sering sekali saya lihat satu keadaan, atau saya sedang nyetir, lalu saya berhenti di lampu merah. Tiba-tiba bisa Tuhan berikan saya beban doa. Tiba-tiba saya menangis tengah jalan di lampu merah. Tuhan berikan beban, atau misalkan lihat keadaan begitu, menangis bisa berdoa. Nah, saya percaya ini dari Tuhan. Nah, kenapa? Ya karena memang Tuhan beri beban itu, dan memang hati kita ada di bangsa ini. Kalau hati kita nggak ada di bangsa ini, bagaimana kita bisa berdoa? Jadi itu yang mendasari saya kenapa saya ada dalam kegerakan doa. Lalu selanjutnya ketika saya ada di sini dalam gerakan doa, saya mulai betul-betul menjadi penggerak doa di Jakarta Utara, Pak Tim. Ya, di jaringan doa sekota. Saya rutin hampir kalau saya ada di dalam kota, nggak luar kota atau tempat negeri yang lain begitu, pasti selalu saya hadir dalam doa itu. Dan sampai hari ini, Jadi, hari ini. Pak Pendeta Aris Tarkus, biar pendek Pak Aris ya. Ya, Pak Aris. Pak Pendeta Aris di JDN memulai dari paling bawah ya. Saya dari utara. Dari utara. Saya pernah pegang beberapa Di periode utara juga. pun sebagai peserta dulu pertama. Peserta. Iya, sebagai pendoa. Pendoa di antara para gembala dan para pendoa syafaat. Ya. Karena banyak juga pengaruh gembala. Itu urut-urutannya pendoa, terus fasilitator gimana tuh? Ya, jadi ketika saya menjadi pendoa sudah aktif, lalu memang juga ada hati, ada beban. Nah, lalu teman-teman yang lebih senior mendelegasikan ke saya untuk ke pengurusan berikutnya, atau kita sebut dengan fasilitator. Nah, jadi dari Jakarta Utara, lalu juga kita aktif di Menara Doa Kota Jakarta Utara, itu awal-awalnya. Dan sering sekali kita berdoa di malam hari, lalu bahkan kadang-kadang keliling di dini hari, jam 2 pagi, jam 3 pagi begitu. Dan beban itu ada. Saya mau sedikit cerita, Pak Tim. Ini bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin bagi teman-teman yang juga mendengar ini hal biasa, tapi bagi saya luar biasa. Satu waktu kami di Menara Doa Kota Jakarta Utara. Lalu jam 2 pagi, teman-teman di Menara Doa bilang, itu Sabtu subuh. Ayo kita keluar, Pak. Kita berdoa yuk. Kemana? Doa keliling. Jadi kami ada 2 mobil, ada sekitar 12 orang, kami 2 mobil keliling. Nah, lalu ada seorang teman ketika kami keliling daerah Gambir, Istana, berdoa begitu ya, tengah malam. Dia bilang gini sama saya, Pak, boleh nggak kita berdoa malam ini ke Kalijodo, katanya. Waktu itu Pak Ahok masih gubernur. Kalijodo itu masih tempat prostitusi yang luar biasa terkenalnya di Jakarta. Lalu saya bilang, saya nggak tahu jalan ke Kalijodo, Bu. Saya bilang, apalagi saya sudah punya jodoh gitu ya. jadi memang saya nggak tahu ke sana gitu ya. Nah, lalu teman ini begini, Pak. Justru kalau Pak tahu bahaya juga. Bahaya. Nah, jadi saya bilang begini, teman bilang begini, ya saya pernah lewat, Pak. Ayo, mobil Bapak di belakang, mobil saya di depan. Jadi kami 2 mobil, Pak. Jadi itu sekitar jam 2:30 pagi. Waktu kami sampai di Kalijodo itu, parkir mobil, lalu kami turun jalan kami, tapi kami nggak bergerombolan jalannya, mencar-mencar. Tapi kami semua dalam posisi berdoa. Yang menarik, Pak. Dan masih rame. Waktu saya turun, Pak, itu yang namanya orang mabuk itu, oh ya, maaf, perempuan yang sangat-sangat luar biasa dalam pandangan dunia begitu ya. Dan bagaimana musik itu, orang mabuk di situ. Saya mulai Tuhan berikan seperti hati yang mengerang, seperti seorang ibu yang mau melahirkan, Pak. Ya. Tuhan taruh hati saya. Lalu saya bilang begini, Tuhan, tempat ini menjadi kekejian bagi Tuhan. Bolehkah Tuhan kami mau lihat, aku mau lihat Tuhan, tempat ini satu waktu Tuhan akan ubah menjadi satu taman kota. Itu doa saya waktu itu. Bapak tahu, waktu kami ke mobil, kita konferensi dengan teman-teman. Kalian tadi doa apa di situ di Kalijodo? Lalu teman-teman bilang begini, aku tadi doa, Pak. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, ubah tempat ini menjadi taman. Kok sama doa kita? Saya bilang, kok sama doa kita?
Nah lalu yang lain juga tanya, gimana tadi kalian doa di situ? Aku hanya menangis Pak melihat wanita-wanita yang menjual diri itu. Lalu bagaimana pria-pria hidung belang itu hanya menangis, Tuhan tempat ini ubahlah Tuhan, bukan lagi menjadi tempat dosa tapi tempat yang suatu yang indah begitu. Nah, kalau dibilang Tuhan cepat menjawab doa, kadang iya cepat betul. Tapi kadang memang juga ada proses waktu yang harus kita nikmati, bersabar di situ. Jadi kami berdoa, waktu itu saya ingat, itu jam 2:30 dini hari. Hari Sabtu dini hari. Hari Senin, di televisi sudah kami dengar Ahok dengan Kapolda Metro Jaya, sudah punya rencana untuk meratakan Kalijodo yang akan dibuat menjadi taman, menjadi RPtra. Nah waktu itu saya mengerti begini, mungkin bukan hanya doa-doa kita. Tadi saya bilang kalau misalnya Indonesia, jangan kita berpikir hanya doa kita. Setuju. Tapi mungkin bukan juga hanya orang Kristen yang berdoa. Mungkin yang lain juga berdoa supaya bukan menjadi tempat kekejian di mata Tuhan, menjadi tempat lokalisasi yang namanya prostitusi. Dan waktu kami pulang, lalu hari Seninnya kami dengar, itu membuat kami semakin exciting untuk berdoa. Kenapa? Karena ingat, waktu kita berdoa itu kita berdoa bukan satu gereja lokal Pak. Tadi kan jejaring itu kan simpul-simpul yang terhubung begitu ya. Ya teman-teman ada dari GBI, ada dari GKI di situ, ada dari Baptis, kita sama-sama berdoa malam-malam, komitmen gitu ya. Itu ada beberapa level-level gembala, bukan yang saya gembala gitu. Dan itu yang membuat saya bahwa kehidupan doa itu saya nikmati dan saya mau terus ada dalam situ. Ya kenapa? Karena saya tahu doa saya di mana Tuhan akan bekerja, doa kita semuanya di mana Tuhan akan bekerja. Jadi begitu dia Pak Tim. Jadi saya sangat salut bahasanya Pak Pendeta Aris, bukan hanya doa kami. Iya. Jadi saya juga kadang-kadang agak alergi kalau orang berkata karena doa kami, itu kurang pas. Setuju. Tadi bagus. Ya. Bukan karena doa kami, doa beberapa di antaranya kami. Iya. Bahkan bukan hanya doa orang umat Kristiani, iya. bisa juga umat yang lain. juga berdoa. Setuju. Karena kita punya sila pertama ketuhanan Tuhan yang yang Maha Maha Esa. Wow. Pak Pendeta Aris, saya juga rasanya tersentak bahwa memang Indonesia terus membutuhkan doa dan doa. Siapa menyangka Indonesia sampai hari ini ya terus naik ya. Luar biasa Pak, luar biasa jawaban doa. Nah sekarang waktu Bapak meniti dari pendoa kota terus bisa akhirnya dipercaya sekarang menjadi fasilitator umum ya. Itu bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu ketika saya memang komitmen di situ di kota dan itu. Dan saya tahu Bapak enggak cari itu. Iya betul. Saya sama sekali tidak Bapak mencari. Bapak berpikir apa-apa hanya. Nah tapi tulus kita saja. Ya tulus saja ya. Jadi waktu itu ketika saya ada aktif di kota saya, lalu banyak bergaul dengan para gembala dan kan ada jaringan doa DKI, regional DKI. Ya. Jadi ada tingkat kota, ada di timur, di selatan dan seterusnya. Lalu saya dari utara itu juga menjadi orang yang terlibat di tingkat provinsi. Ya di DKI, namanya regional DKI. Nah. Dan di situ pun karena memang kami di utara itu banyak kegerakan doa yang juga banyak testimoni yang bisa kita sampaikan. Lalu saya di tingkat DKI itu dipercaya menjadi fasilitator mobilisasi. Jadi ada beberapa teman, lalu saya dipercaya menjadi fasilitator mobilisasi untuk DKI. Dan betul memang setiap kali ada event-event kebersamaan se-DKI dan juga ada acara-acara lintas gereja begitu. Saya selalu ada dan selalu juga diberi kesempatan untuk berbicara di depan. Nah jadi itu dia sampai dengan tingkat DKI. Nah lalu dalam tingkat nasional ketika saya ada di DKI, ketika saya masih di utara, di DKI, karena kalau misalnya di DKI saya masih aktif sampai hari ini ada di kota saya, di utara, di mana saya ada, di mana saya melayani, menggembalakan. Lalu 10 tahun terakhir, setiap ada acara-acara nasional, entah konferensi doa nasional, entah konferensi doa lokakarya, entah training apa begitu, saya bapak senior yang sudah ada di JDN ini selalu melibatkan saya dan mengikutkan saya, bahkan mempercayakan saya untuk ambil bagian, entah seksi acaranya kah, entah pegang ini kah, pokoknya selalu saya dilibatkan gitu. Nah, lalu 2 tahun terakhir karena memang kebetulan Bapak sebelumnya ada Pak Charles Yonan, ada Pak Tony Mulia, ada Pak Andre Sustono, ada Pak Mulyadi Sulaiman, ada Pak Martin Repa. Karena mereka juga memang sudah hampir 9 tahun mengurus JDN,
Dan umur mereka Pak sekarang ini rata-rata mereka di atas 6 Pak. Jadi kepala 6 ke atas. Ya, kepala 6 ke atas. Dan kami ini kan masih 50-an begitu ya. Dan mereka bilang begini, kami nggak mungkin di sini selama-lamanya. Jadi kami mau melatih kalian yang lebih muda untuk apa? Dipersiapkan menjadi yang meneruskan nantinya. Karena kita nggak mau kalau kegerakan doa ini yang sudah dibangun 30 tahun yang lalu berhenti karena nggak ada orang-orang yang mengurus. Nah, jadi saya sudah mulailah dilibatkan dan 2 tahun terakhir Pak, memang kami beberapa orang sedang dimentor habis ya. Kalau anak muda, mentor habis untuk memberikan pendelegasian tugas. Setiap ada event apa-apa, artinya kami yang sudah maju ke depan, artinya didampingi, dilatih, dimentor, diperhatikan. Dan itu sebabnya 1 November yang lalu ketika kita konferensi nasional yang dihadiri 1185 penggerak doa seluruh Indonesia, ya di hybrid dan Zoom, dan di akhir daripada konferensi itu di tanggal 1 para fasilitator sebelumnya sudah resmi mendelegasikan kepada kami dan saya kebetulan menjadi fasilitator umumnya. Kita di JDN tidak sebut ketua umum, kalaupun fungsinya sama seperti ketua umum, tapi kita bilang fasilitator umum. Nah, kenapa kita bilang enggak ketua umum? Karena kalau ketua itu identik dengan organisasi yang sangat formal, yang artinya memerintah dari atas ke bawah, struktural. Nah, tapi berbicara mengenai kegerakan doa, kenapa kita sebut pengurus itu fasilitator? Fasilitator artinya dia bukan segala-galanya, tapi memfasilitasi, how to facilitate. Bagaimana mengoneksikan dengan gereja-gereja lain. Bagaimana mengoneksikan dengan kota-kota lain untuk apa? Beban yang sama tadi, berdoa untuk bangsa ini. Jadi kira-kira kalau ditanya bagaimana perjalanan Bapak kok sekarang ini Bapak menjadi fasum di JDN, ya kira-kira begitu Pak. Dari utara, dari Jakarta, dan sekarang di tingkat nasional. Baik, Pak Pendeta Aris. Teman-teman sobat penyembah di rumah mereka masing-masing tentu pengen, wah kalau gitu saya juga bisa terlibat nih dalam gerakan doa di jaringan doa nasional. Nah, apa program-program daripada jaringan doa nasional sehingga semua orang percaya mengikuti program ini, wah gue bisa terlibat nih. Nah, ya. Silakan Pak. Jadi kalau ditanya mengenai program, pokoknya kita program ini bagaimana kita memobilisasi sebanyak-banyaknya lintas gereja yang punya hati yang sama, beban yang sama untuk kotanya, untuk provinsi di mana dia ada, ya untuk bangsa di mana dia ada. Jadi sekarang JDN ini kita bagi 4 kategori. Jadi yang pertama adalah jaringan doa kategori wanita. Yes. Ini wanita luar biasa. Mereka sudah hampir di 300 kota ada Pak. Ya, saya kebetulan juga baru pulang dari Ambon Masohi juga dalam undangan jaringan doa Natal di sana. Dan saya juga menghadiri Natal yang Sumatera, kemarin di DKI, lalu di Banten. Saya lihat ibu-ibu yang berdoa luar biasa Pak Tim. Jadi memang sesuai namanya wanita memang melahirkan. Jadi banyak sekali mereka melahirkan pendoa-pendoa yang konsisten, menangis untuk kotanya, menangis untuk regional di mana dia ada dan provinsi bangsa di mana mereka ada. Bukan ada catatan nih Pak, kayaknya di surga nanti banyak wanita Pak. Mungkin ya. Ya, jadi itu wanita. Nah, lalu kita ada yang namanya jaringan doa pemuda. Nah, JDP. Nah, pemuda ini data yang saya terima terakhir tuh ada sekitar 70 kota mereka ada Pak komunitasnya. Ya. Dan saya ikut juga konferensi mereka baru ini. Waktu saya lihat bagaimana anak-anak muda berdoa di Bintan, anak-anak muda berdoa di Masohi, berdoa di Lampung. Bisa mereka tuh hancur hati, nangis untuk kotanya, lintas gereja anak muda. Saya pikir zaman sekarang ini agak langka juga seperti itu kalau ada orang terpanggil. Karena orang kan biasanya muda kan lebih asik di sini di gadgetnya, lalu hampir-hampir nggak lagi tertarik dengan hal itu. Iya. Nah, wanita, pemuda, lalu ada anak. Nah, anak pun seperti itu. Ada di sekitar 70-an kota juga mereka ada. Nah, ini siapa yang direkrut bukan hanya artinya guru-guru sekolah minggunya, tapi anak-anaknya pun ikut berdoa. Waktu saya bagaimana anak-anak berdoa di daerah Soe, misalnya bagaimana dia di Minahasa Selatan mereka berdoa, sampai bisa mereka bilang gini, Tuhan berkatilah bangsa kami, Tuhan berkati Bapak Jokowi. Dengan ketulusannya anak-anak bisa berdoa. Saya percaya semua orang
bukan dibandingkan dengan level usianya, tapi semua orang doanya tulus di hadapan Tuhan, maka itu akan melahirkan sesuatu. Nah, lalu ada Menara Doa Kota, Pak Tim. Menara Doa Kota ini sekarang kita sebenarnya ada di 110 kota, kita punya Menara Doa Kota. Menara Doa Kota itu bukan artinya menara doa yang diselenggarakan oleh satu gereja, bukan. Tetapi Menara Doa Kota yang diselenggarakan oleh beberapa gereja, mereka bersepakat menjadi penjaga atas kotanya. Dan ini saya pikir kalau kami yang mengerjakan, nggak mungkin kami kerjakan. Kalau kita mengerjakan, nggak mungkin kita kerjakan. Tapi memang Tuhan sedang membangkitkan tubuhnya di Indonesia untuk menjadi penjaga atas kotanya, yang menjadi pensyafaat, standing in the gap di kota, di bangsa di mana kita ada. Pak Pendeta Haris, nah setelah kita tahu ada 4 kategori tadi, dan itu powerful, tetapi pemirsa Worship at Home di rumah bertanya-tanya, lalu peran apa yang saya bisa lakukan? Wow, ini pertanyaan yang sangat menarik, Pak Tim. Jadi visi misi kita di JDN itu sangat jelas, artinya kegerakan doa dalam kebersamaan tubuh Kristus itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang menyaksikan program Worship at Home ini, kalau misalkan teman-teman mendengar ini lalu ingin terlibat dalam kegerakan doa, yang pertama bisa langsung email saja ke jaringandoanasional@gmail.com, atau nanti kunjungin Facebook Jaringan Doa Nasional JDN, nanti kirim aja messenger di mana kota-kota yang sudah hadir jaringan doanya. Atau kalau misalkan di kota itu belum, tapi ada mungkin 2-3 orang dari gereja yang berbeda. Oh Pak, kalau begitu kami juga ingin membangun kegerakan doa deh, kebersamaan di kota kami. Bisa dimulai? Bisa dimulai, dan nanti kita akan mentor dari Jakarta. Wow. Kita akan bisa kasih training doanya. Nah, kenapa? Karena memang di JDN ini saya sampaikan ada namanya juga fasilitator jaringan dan training. Jadi nanti dia yang akan memberikan training. Ada fasilitator mobilisasinya, ya, mobilisasi. Ada juga fasilitator administrasi atau kesekretariatan, itu kita sekum, keuangan juga ada. Jadi bahkan sekarang juga ada media dan komunikasi. Nah, jadi ini yang saya pikir bukan lagi menjadi kegerakan satu gereja lokal, satu bagian tubuh, tapi ini adalah kegerakan tubuh, Pak. Ini berarti asal lebih dari satu gereja udah bisa merupakan jejaring, ya? Sebenarnya kalau misalkan 2-3 gereja aja di satu kota itu cukup, mereka sudah bisa, itu cikal bakalnya. Bakalnya, iya. Baik, Pak Pendeta Aris, waktu Bapak mulai memberi diri dalam panggilan pendoa, terus terlibat jadi fasilitator doa, tentu nggak mudah tantangannya. Karena Bapak harus bagi waktu juga sebagai gembala, sebagai kepala keluarga. Bagaimana cara membagi waktunya, Pak? Ya, saya pikir kalau waktu bukan waktu yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai waktu. Kita yang memanage waktu kita, gitu ya. Jujur saya gembala. Saya juga seorang ayah dengan 3 orang anak yang sudah besar-besar, ya. Dan tidak hanya itu, di intern sinode kami pun saya aktif juga, begitu ya. Nah, tapi kembali kepada komitmen hati tadi, Pak, ya. Saya lihat begitu, banyak kok teman-teman yang sibuk, tetapi dia masih bisa mengatur waktunya, dan itu kembali kepada komitmen, ya. Komitmen. Tadi saya katakan begini, saya sejak tahun 2001 sampai hari ini, setiap kali saya ada di Jakarta, itu sekali seminggu pasti kami ketemu para gembala-gembala di kota kami dan para pendoa. Sama-sama, setiap Selasa pagi kami bertemu. Kecuali kalau saya ada di luar kota atau ada pelayanan, itu ya mungkin saya nggak hadir gitu ya. Nah, jadi saya pikir bagaimana cara membagi waktu itu berbicara mengenai komitmen kita, dan kita bisa mengatur waktu-waktu yang ada yang memang. Jadi kalau kami kan kebetulan Selasa pagi itu di utara itu memang itu kan waktu kami berdoa. Jadi semua isi komitmen Selasa itu, yuk kita kumpul, kita berdoa. Nah, ini sekarang sudah 4 minggu sudah onsite, Pak. Jadi kita doanya sudah onsite. Selama pandemi kita lewat Zoom terus, Pak. Zoom, ya? Lewat Zoom terus. Tapi nggak pernah berhenti doanya, Pak. Berarti nggak komitmen pernah. Dan kita yang mengatur waktu kita. Mengatur waktu kita. Ya. Pak Pendeta Aris, saya juga dengar di banyak kegiatan doa, Bapak perjuangannya nggak mudah, tapi karena ada tantangan anak sakit, istri sakit, tapi yang buat tetap Bapak survive dalam komitmen itu bagaimana, Pak? Oh iya, saya memang
banyak juga pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, diizinkan anak, istri sakit gitu ya. Tapi justru di dalam komunitas doa itu saya mengalami kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu kalau pada tantangan saya nggak berdoa sendiri dan ada banyak orang-orang yang support saya untuk mendoakan ya, sehingga kita bisa melewati itu semua bukan karena kita, tapi juga ya karena Tuhan, karena ada banyak juga orang-orang sedang mensupport kita, teman-teman sahabat doa yang sedang mensupport kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah secara rohani sangat berguna, ya bagi saya berguna. Karena dengan adanya mitra-mitra doa itu, sahabat-sahabat doa itu menjadi satu kekuatan yang saya rasakan di dalam tantangan pelayanan yang ada, dalam tantangan keluarga, dan mungkin juga ya kesusahan yang ada gitu ya. Nah, saya cerita Pak Tim. Saya kemarin awal tahun di bulan Januari, malah kami semua satu keluarga kena COVID, Pak. Jadi kami ini sudah alumni semua nih, alumni gitu ya. Nah, kalau bilang berat sekali. Justru ketika sahabat-sahabat doa saya, mereka tahu satu keluarga kami sedang dibantai atau sedang menghadapi badai yang satu itu. Satu keluarga. Satu keluarga. Saya, anak saya 2 laki-laki, yang nomor 2. Boleh tahu kira-kira nyangkutnya di mana? Nah, Di pelayanan, di kalau dibilang pelayanan saya enggak juga. Di jalan? Iya. Kalau dibilang pelayanan saya pikir enggak, karena memang pada waktu itu kan semua sudah pelayanannya online ya. Iya. Nah, tapi saya karena memang punya tugas juga belanja ke pasar, Pak. Wow. Saya pikir dapat di pasar, tapi itu pun kita tidak terlalu Tidak tahu persis ya. Di mana dapatnya. Sesibuk-sibuk Pak masih belanja ke pasar. Karena gitu Pak, waktu itu anak. Jujur Pak, saya belum pernah belanja ke pasar. Gini, waktu itu anak, istri itu keluar rumahnya takut, artinya selalu. Iya betul. Ada perasaan ketakutan yang berlebihan begitu ya. Nah, ya kalau semua takut, siapa yang ke pasar? Nanti apa yang dimasak di rumah kan begitu kan? jadi mungkin saja itu dapat pakai APD ya ke pasar. Ya, enggak juga pakai masker saja. Iya. Jadi waktu saya mengalami itu ya, saya ngerti banget ya. Betapa banyaknya sahabat-sahabat doa yang WA saya, yang video call, yang mendoakan saya. Bukan hanya artinya sahabat-sahabat doa, termasuk dari gereja, dari sinode yang dimana saya bergabung. Semua berdoa. Saya tahu bahwa ini menjadi kekuatan. Tapi instrumennya di rumah kan, bukan di rumah sakit ya? Saya dan 2 anak laki-laki saya di Wisma Atlet, Pak. Jadi saya alumni di sana, Pak, Wisma Atlet. Berapa hari? Anak saya 16 hari, saya 18 hari. Waduh. 18 hari. Wow. Saya yang paling parah sekali, Pak. Saya sudah bengkak semua wajah saya ini. Ya. Anak-anak cepat pulih. Nah, lalu anak perempuan saya diisolasi di Green Pramuka, di apartemen Green Pramuka. Istri saya diurus sama pembantu di rumah. Jadi 5-5-nya kami terkapar waktu itu. Tapi saya dapat betul bagaimana kekuatan doa dari sahabat-sahabat doa ketika mengalami badai yang besar itu. Jadi kata kunci yang Bapak pakai, sudah pendoa, sudah fasilitator, sudah gembala, kena juga, terus Pak nggak mengeluh. Itu kunci-kuncinya gimana supaya teman-teman bisa survive seperti survive-nya Bapak? Iya, saya pikir gini, nggak ada jaminan untuk kita, kalaupun kita menjadi penggerak doa, menjadi fasilitator, menjadi pendoa syafaat yang luar biasa, nggak ada jaminan, nggak ada badainya kan. Nah, tapi yang menarik adalah ketika badai itu ada kan, di sana pun ada Tuhan di tengah-tengah badai itu. Dan ketika kita mengerti ada Tuhan di tengah-tengah badai itu, ya itulah yang menyemangati kita bahwa kita bisa melewati badai itu, karena kita nggak sendiri melewati di badai yang sedang kita alami itu, gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana bisa melewatinya, saya pikir ini kembali kepada trust kita dengan Tuhan. Jujur ya, waktu saya kena itu, napas susah. Saya selalu pakai oksigen. Tapi waktu itu setiap kali ada orang berdoa, entah video call, entah lewat telepon langsung begitu. Nah, saya hanya bilang begini, Tuhan, aku tahu hidup dan matiku bukan ditentukan COVID. Hidup dan matiku ya ada di tangan-tangan Tuhan. Tapi aku masih mau melewati badai COVID ini supaya aku kan bisa juga banyak menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Dan puji Tuhan. Dan sekarang terjadi. Semua kami kena, semua kami lewati. Jujur, sempat enggak? Wah, jangan-jangan saya mati nih. Wih, kalau bayang-bayang maut itu Pak, nyata sekali Pak.
Itu Nyata sampai yang muncul dalam pengantar itu peti mati begitu ya. Wow. Begitu sampai begitu. Jadi ketika saya tahu itu, lalu teman-teman bilang, saya bilang, ayo doakan. Aku seperti Itu sedang penglihatan diserang oleh peti mati atau ya, kepikiran ya? Ya dalam pengertian seperti itu. Lalu yang dibayangkan TPU begitu ya. Waduh. TPU dibayangkan ya. Tapi setiap kali saya diserang oleh itu, ya saya kembali. Kalau ada orang nelpon, doakan. Saya diserang seperti ini, ya hilang lagi dia. Saya mengalami seperti itu. Apalagi pada waktu itu kan tinggi-tingginya. Dan kemudian itu suara ambulan itu di bawah itu, nyung, nyung, bolak-balik. Sekarang udah vaksin berapa? Sudah lengkap. 1, 2, 3. Sampai 2. Dan saya pakai AstraZeneca. Sama. Jadi kalau ke Eropa sudah bebas masuk, Pak. Saya udah 3, Pak. Saya udah 3 booster. ya? Mantap. Tapi tetap ada darah Yesus. Oh iya, Paling harus. utama. Ada bagian kita harus kita jaga. Baik, ya. Pak. Closing statement 1 menit untuk teman-teman pendoa di seluruh Indonesia. Iya, teman-teman pendoa, saya menyampaikan begini. Ketika hatimu ada di kota di mana engkau ada, pasti engkau akan tetap konsisten berdoa untuk kota itu. Karena itulah harta yang Tuhan percayakan. Nah, kota itu menjadi harta kita. Nah, lalu yang kedua, nggak menjadi jaminan kalaupun saudara sebagai pendoa di kota-kota yang ada, nggak ada persoalan. Secara pribadi mungkin kita sedang dihantam juga oleh banyak persoalan. Mungkin dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan. Nah, tapi ingat bahwa yang saya mengerti begini, doa itu kan bisa mengubah sesuatu. Doa itu bisa mengubah atau mencungkir-balikkan sesuatu. Jadi bagaimana kita bilang kita menjadi menang kalau dalam doa pun kita tidak menang. Jadi tetaplah berdoa, tetap menjadi orang yang konsisten berdoa, karena soal jawaban itu bukan urusan kita, tapi kita mengerti ada jawaban daripada Tuhan yang Dia kerjakan pada waktunya. Jadi sahabat-sahabat doa yang juga menyaksikan acara ini, ya terlebih komunitas jaringan doa di seluruh Indonesia di 19 regional, ya mulai dari Aceh sampai dengan Papua, dan juga semua kategori-kategori yang ada, wanita, anak, pemuda, menara doa kota. Ayo tetap kita bersemangat menjadi penjaga atas kota kita di mana kita ada. Saya pikir itu menjadi pesan saya, Pak. Terima kasih Pak Pendeta Aris. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 29:7 berkata begini, berdoalah dan usahakanlah dan berdoalah buat kota di mana kita ditempatkan, dibuang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Juga ya. Jadi Pak Pendeta Aris nyaris tidak mementingkan kesejahteraan pribadi, hanya memikirkan kesejahteraan kota dan bangsa, tapi penyertaan Tuhan sempurna, sehingga keluarganya, hidupnya dijaga sempurna. Karena itu jangan lupa terus praktekkan Yeremia 29:7 ini. Usahakanlah dan berdoalah buat kota di mana kita ditempatkan. Amin. Bahkan sekarang dengan pakai online ini bisa lintas kota, lintas bangsa, iya. Betul. Dan kesejahteraan mereka juga kesejahteraan kita. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu. Pak Pendeta Aris telah menyampaikan begitu gamblang untuk kami sadar bahwa kami tidak boleh menjadi orang percaya murid Kristus yang pasif. Kami harus bergerak. Mulai berdoa, berusaha buat kota kami, pulau kami, bangsa kami. Amin. Karena kesejahteraan mereka juga kesejahteraan kami. Amin. Biarlah yang sakit, yang begitu program ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang belum pulih dipulihkan, diberkati dan diselamatkan. Biarlah kami, apapun iman dan kepercayaan kami, bahkan agama kami boleh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami menjadi murid Yesus seumur hidup kami dan selamanya. Sehingga Kisah Rasul 16:1 kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Dalam berkat Bapa, berkat Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih powerful. Yes, salam penyembahan. Haleluya. Haleluya.